Sebenarnya saya jauh sih sama Keisha ya Kak, karena saya bawain lagu Keisha aja. Jadi pada banding-banding yang sebenarnya beda banget. Kerasa nggak nyaman. Iya. Kerasa kurang, kayaknya seharusnya tidak perlu lah ya. Almarhum Ibu Kak Beta juga penyanyi. Betul. Almarhum dulu tuh memang penyanyi dangdut. Didukung sama ibu yang waktu itu almarhum masih ada. Ibu bilang, udah kamu harus kuliah musik, kalau nggak nanti ibu nggak akan bayarin uangnya. Saya paling takut kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, what's up? And welcome back to my channel, Memes Prameswari di sini. Dan ini exciting banget, jujur, karena hari ini kita kedatangan seorang guru yang lagi viral. Suaranya tinggi banget, suaranya bagus banget, dan di TikTok viewersnya itu sampai 11 juta. Jauh lebih viral daripada aku, coba bayangin. Langsung aja ya kita panggil, ini dia Kakak Beta. Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Dan selamat datang di rumah aku. Iya. Kak Beta, cerita sedikit dong, gimana sih kemarin kok tiba-tiba viral? Kalau nggak salah itu bukan TikToknya Kak Beta ya? TikTok bukan, murid ya kalau nggak salah. Bukan, ya? itu TikTok rekan guru yang main gitar. Oh, yang main gitar di situ. Dia main gitarnya aja kayak, asik ya, gitu, asik banget gitu. Sambil mungkin dengerin suaranya Kak Beta yang sangat indah kan, dia tuh jadi gitu. Ceritain. Oke, jadi ya itu awalnya karena anak-anak nih lagi nunggu pembagian rapot Kak. Jadi anak-anak tuh diliburkan. Nggak ada anak-anak tuh di sekolah, tapi guru-guru tetap masuk karena kan mengolah nilai untuk nilai rapot kan. Oke. Terus kebetulan kayaknya guru-guru yang lain pada saat itu pada keluar, banyak urusan yang lain. Jadi waktu itu tuh cuma kita berlima kalau nggak salah. Yang ada yang nggak masuk video. Kan yang di video ada 3 tuh. Iya, ada Kak Beta, terus depan lagi ada ibu guru yang pakai hijab juga yang duduk itu kan. Iya. Itu yang ketawa-ketawa tuh nggak sih? Iya. Udah gitu suara ketawa sama suara nyanyinya Kak Beta tuh agak ini ya. Nyaru ya? Agak nyaru ya. Agak saling menimpali gitu, mungkin pakai adlibs itu di situ. Iya, nah saat itu lagi kosong. Jadi yang main gitar Pak Subhan itu ngajakin kayak Besti, karena kita biasa kalau misalnya lagi nggak ada murid kita biasa kayak gitu ya di ruang guru gitu Kak. Besti, ayo kita kayaknya nyanyi di lagu yang lagi viral. Apa tuh? Ini loh yang waktu itu almarhum Ariel nggak ada itu yang sering dibawain, yang sering FYP di TikTok, lagunya Keisha. Oke, yuk. Kebetulan kan aku ngajar juga di Yofi Music School Cirebon Kak. Jadi murid-murid tuh banyak yang request, Kak aku mau nyanyi lagu yang ini dong, yang baru. Aku mau coba, bisa enggak, katanya gitu. Jadi aku tuh belajar kan. Oke, jadi ini Kak Beta ini aslinya dari Cirebon dan guru seni budaya di SMK Negeri 1 Lemah Abang. SMK Negeri 1 Lemah Abang, tapi juga ngajar di vokal di Yofi Music School Cirebon. Yofi Music School Cirebon. Luar biasa. Jadi emang darah musiknya tuh kental ya, Iya. Dari dulu ya. Kak Beta ya, luar biasa. Lanjut terus gimana? Nah, terus kita bikin tuh, itu juga nggak sengaja. Kita sebenarnya nyanyi lagu lain Kak. Nah, kebetulan lagi nyanyi lagu Keisha tuh ada yang masuk rekan guru yang lain. Nah, itu tuh rekan guru muda juga sama yang biasa suka videoin kalau aku lagi nyanyi. Siapa tuh namanya? Ibu Regina. Ibu Regina ya? Ibu Regina. Salam Ibu Regina. Ibu Regina. Sehat-sehat Ibu Regina. Terima kasih berkat Anda merekamnya. Saya ada di sini bersama Kak Memes. Betul sekali. Betul sekali. Nah itu Ibu Regina bilang, kayaknya ini direkam aja deh ya. Terserah deh, kamu rekam deh boleh ya. Pokoknya
kita mah cuma jamming lah gitu kan. Terus direkam tuh, makanya kan dari samping. Jadi nggak sengaja. Itu ada 2 lagu kalau nggak salah yang udah direkam. Lagunya Keisha sama lagunya Agnes. Yang tuh Rindu. Itu ada di akunnya Pak Subhan, di-upload juga. Kak Beta lagunya susah-susah ya. Nyanyinya lagunya udah yang tingkat dewa ya. Kayak mau rilis stres aja tuh Kak. Karena rilis stresnya. Iya, itu kan kayak teriak-teriak gitu kan. Kayak belting gitu kan, jadi kalau buat saya lagu-lagu kayak gitu tuh lagu-lagu belajar vokal sih. Bukan untuk rilis stres sih. Iya Kak, beda ya. Kalau kami kan kayak udah nggak butuh lagi tuh, ibaratnya kayak belajar vokal juga bareng-bareng sama anak-anak. Paling lebih ke belajar aransemen, komposisi, kalau kita kayak gitu ya Kak. Kalau vokal ya, kalau saya mah sudah bukan zamannya lah ya. Sudah enak jadi guru. Tapi kan suaranya bagus banget dan ternyata memang talentnya ibu diakuin sama orang se-Indonesia jagat raya. 11 juta viewers loh. Iya bener kan? Luar biasa. Nah kita lanjut lagi ya. Viralnya Kak Beta ini buat para netizen jadi membanding-bandingkan sama penyanyi aslinya. Karena penyanyi aslinya juga viral kan si Keisha ini. Gimana pendapat Kak Beta dibanding-bandingin sama para netizen? Sebenarnya saya jauh sih sama Keisha ya Kak. Keisha tuh punya timbre suara yang beda. Keisha tuh. Kalau saya tuh kayak lebih ke soprano ya, mezzo sopran gitu. Kalau Keisha tuh lebih deep gitu. Nah, kebetulan mungkin karena saya bawain lagu Keisha aja. Jadi pada banding-banding yang sebenarnya beda banget gitu. Otomatis beda. Itunya juga beda, warna suara beda. Mungkin kalau misalnya teknik-teknik yang kayak teknik vokal, belting, mix voice, yang itu mah gampang dipelajari lah kayak asal tekun gitu loh. Iya. Bener, sama tiap orang punya range vokalnya masing-masing juga nggak sih? Betul banget. Karena aku dari tadi salah ngomong ibu mulu loh. Soalnya kayak kalau udah pakai seragam kayak gini tuh bawaannya tuh kayak pengennya tuh Bu gitu, kayak aku tuh nggak enak gitu. Mungkin gara-gara pakai seragam kali ya kayak. Kalau di sekolah Kak, terutama ke anak-anak ekskul kesenian punya salam sendiri. Salamnya tuh kayak boleh Kak? Salamnya gini jadi 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau ketemu sama aku kayak gitu. Lagi. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi wow. love gitu. Supaya spread love ya Kak ya. Iya benar-benar, dan juga biar makin sayang antara ibu guru dan murid-muridnya jadi lebih deket ya kan. Betul Karena kalau di seni itu kan kita tuh harus apa ya, nggak bisa yang terlalu serius banget ya nggak sih? Harus lebih banyak pakai tekanan ya. Iya. Karena kan lebih banyak pakai rasa kan, emosi ya, dan bener-bener ngerasain yang namanya freedom gitu. Kalau saya kalau nyanyi terlalu banyak dipikir tuh malah nggak oke ya. Iya betul sekali. Iya. Aku sering bilang ke murid-murid vokal yang ada di Yofi Music School tuh, kalian nggak perlu mikirin pakai nafas diafragma atau pakai nafas dada, nggak perlu. Cukup kalian hayati liriknya seperti apa, kemudian kalian keluarkan gitu sesuai dengan yang kalian mau. Nanti kalau misalnya sudah ada kesalahan atau ada sedikit kurang tepat, baru nanti Kak Beta benerin gitu. Oke, next question. Sempat terganggu nggak sih Kak Beta dengan pernyataan netizen, komentar-komentar ini yang bilang kalau suaranya Kak Beta itu lebih bagus daripada Keisha gitu, karena banyak yang memuji gitu? Terganggu sih nggak terlalu banyak ya Kak, karena dengan banyaknya komentar yang istilahnya memuji gitu ya, saya merasa bersyukur banget. Artinya alhamdulillah lah banyak orang yang apresiasi terhadap apa yang saya lakukan gitu ya. Cuman kalau mulai membanding-bandingkan, itu mulai kerasa nggak nyaman. Iya. Kerasa kurang, kayaknya seharusnya tidak perlu lah ya hal-hal tersebut gitu. Karena Keisha masih muda. Kalau dibandingkan dengan umur kita berdua kan agak jauh juga. Keisha umur berapa ya? Berapa ya? 2003 ya kalau nggak salah. Oh my god, dia masih kecil banget. Iya kan? Masih 18 tahun, 19. 19 berarti ya? 19. Iya, jadi memang mungkin perkembangan kemampuan vokalnya juga masih jauh, yang masih bisa lebih
bagus lagi gitu. iya. Kalau saya kayaknya mentok deh sampai sini gitu. Jangan ngomong gitu dong. Mudah-mudahan masih bisa berkembang masih ya bisa. Kak. Memang tergantung ke diri kitanya sendiri sih Kak. Iya. Ada pembatasan umur tapi kalau diri kitanya memang ada semangat untuk berkembang ya akan selalu bertahan mungkin. Tuh luar biasa loh Kak Beta. Keren banget. Aku suka answer yang wise seperti ini. Cinta. Tapi aku setuju sih. Menurut aku memang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kenapa kadang kalau misalnya kita udah agak berumur berapa gitu vokalnya berubah karena mungkin udah jarang dilatih aja. Betul. Punya prioritas yang lain, fokus yang lain, mungkin pekerjaannya bukan menyanyi atau kalau misalnya kita udah jadi ibu rumah tangga pas nanti kita juga jadi ngurus anak ya kan kayak gitu hektik yang kayak lain ya, Kak. jadi hektik yang lain biasanya sih mungkin begitu. Nah, siapa sih yang paling berjasa bagi Kak Beta dengan kesuksesan Kak Beta yang sekarang selain Ibu Regina yang ngevideoin? Orang tua ya Kak. Oh. Nomor 1 sih orang tua. Iya, pasti. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa pasti ya. Oh iya betul. Itu nomor 1. Jawaban klise tapi memang itu yang membuat saya sampai di sini sih. Kalau faktor-faktor lain ya kayak luck, hoki-hoki yang sampai saat ini muncul ya, itu juga udah diatur kan. Saya juga yakin kalau semuanya tuh udah diatur. Jadi berterima kasih pertama sama Pak Subhan yang bermain gitar, betul tanpa Pak Subhan nggak bakal enak banget tuh video, iya kan? Pak Subhan juga kan akun yang membesarkan dan memviralkan video awalnya kan Kak? Iya benar. Jadi sebenarnya saya juga upload di akun saya sendiri di TikTok tuh, cuman saya tuh nggak pernah nge-follow siapapun nggak. Jadi kalau di TikTok cuma lihat FYP aja. Oh iya buat yang gitu. Buat main aja. Iya gitu. betul. Jadi user ya yang off lah gitu. Cuman saya suka bikin kayak video cover. Nothing tulus, cuma bikin video cover aja. Nggak ada mau disebarluaskan. Nah kebetulan kalau di akunnya Pak Subhan, beliau sudah punya followers tuh sekitar 200-an waktu itu. Terus mungkin pakai hashtag kali ya? Itu pakai hashtag kali ya. Nah itu akhirnya rame. Akunnya Pak Subhannya juga sekarang rame karena beliau nge-tag akun saya juga rame. Itu juga kayak nggak tahu tuh. Jadi Pak Subhan nomor 1. Kemudian yang kedua Regina pasti, Bu Regina. Iya, jadi Ibu Regina tuh Regina seumuran sama aku Kak. Oh, Kak Regina iya, berarti. Kak Regina. Bu Regina jadi karena beliau merekamnya sudah jelas, kita minta terus kita posting jadi besar. Kemudian Bu Umi juga yang ada di situ. Bu Umi. Itu yang di depan yang ketawa-ketawa. Betul. Iya, betul. Kenceng banget lagi Ibu Umi. Iya. Ibu Umi, gemes banget Ibu Umi. Salam dari Memes Prameswari Bu Umi. Semoga kapan-kapan bisa ketemu ya Ibu Umi. Saya main-main deh ke Cirebon nanti. Ngomong-ngomong tentang orang tua dari Kak Beta tadi. Kak Beta kan bilang yang pertama orang tua, ya kan? Betul sekali. Katanya almarhum Ibu Kak Beta juga penyanyi. Betul. Dan apakah dari situ bakat suaranya Indah itu mengalir? Mudah-mudahan sih iya dari situ ya Kak, karena kan genetik ya biasanya kan ya. Nah beliau almarhum dulu tuh memang penyanyi dangdut. Organ tunggal, iya. Jadi dulu waktu muda, waktu masih belasan tahun, di Cirebon tuh kayak banyak banget marak organ tunggal. Nah beliau ini kayak salah satu yang pentolan dari desa lah gitu, kembang desanya. Nah itu jadi nyanyi lah gitu. Sampai nama beliau tuh Heriani. Tapi nama panggungnya dia punya nama yang lain tuh, Heri Yulista. Karena Yulista nada gitu. That's nice. Kayak kalau di US bilangnya kayak rapper tuh punya street name gitu ya. Gitu. Kayak gitu ya nama panggung. Punya nickname ya. Iya itu. Kak Beta nggak mau punya nickname juga? Beta Guru berarti ya. Oh, boleh. Beta Guru Sta. Iya. Beda ya Kak. Karena beliau kan memang mau jadi penyanyi dulu. Cuman kan karena keluarga, background keluarganya kan kayak nggak gimana ya Kak. Kalau zaman dulu kan harus rekaman dulu baru viral kan ya. Jadi ya udahlah. Beliau gugurkan itu akhirnya sekolah SPG jadi guru juga. Tapi guru SD ibu itu. Guru SD tapi mengajar apa? Mengajar SD. Kalau SD itu biasanya satu kelas Kak, ngajar matematika, bahasa Indonesia. Benar. Iya.
Lupa, maaf, SD-nya udah lama kan? Udah lama ya? Okay, that's very interesting. Nah terus apa namanya, di samping itu ya di SMA itu dulu saya sering ikutan lomba Kak. Kamu bisa nyanyi nih dari SMP kan ya? Lomba 17-an? Lomba nyanyi dong. Cuman waktu itu kayak kelompok gitu, grup Kak. Kayak lomba nasyid dulu yang nyanyi-nyanyi itu ya lagu-lagunya Opik yang gitu, terangkanlah yang gitu-gitu. Terus kayak kirain tadi ikut lomba girl band gitu, zaman sekarang kan lagi yang Korea-Korea kan. Sudah seperti ini dari dulu. Terus ya gitu Kak, akhirnya dari situ kan menang tuh, kata guru seni budaya waktu itu, kata Pak Elang, udah kamu ini aja lanjut ke kuliah musik, didukung sama ibu yang waktu itu almarhum masih ada. Ibu bilang, udah kamu harus kuliah musik, kalau enggak nanti ibu nggak akan bayarin uangnya. Gitu, sedih banget. Itu antara ini ya, antara agak pemaksaan sama motivasi ya. Maksa ya, kamu harus masuk loh, kalau enggak nanti nggak akan dibayarin kuliahnya. Akhirnya itulah, dengan doa orang tua kayaknya Kak. Betul. Akhirnya jadi di dunia musik sekarang. Dan dengan juga mungkin ngelihat memang Kak Beta ini suaranya bagus, jadi orang tuanya langsung tahu gimana nih ngarahinnya. Udah langsung aja kuliahnya di musik juga. Gitu. Luar biasa. Gitu. Nah Kak Beta, sempat ada pertentangan nggak sih saat menempuh pendidikan ini dengan almarhum Mama? Mungkin kayak Mama pengennya kuliahnya harus gini, jurusannya ini, harus di uni ini, atau harus di perguruan tinggi yang ini, gitu. Gimana? Ada. Jadi memang dari dulu aku tuh mau jadi guru Kak. Dari kecil aku tuh, karena ngelihat ibu kan ya. Ngelihat ibu kan enak banget nih. Kita libur, ibu libur juga kan. Jadi udah simpel, aku mau jadi guru karena aku mau banyak liburnya. Dari kecil aja aku udah malas gitu. Jadi kayak gitu. Tapi mulia loh, itu profesi yang mulia loh. Iya, awalnya gitu ya Kak. Tapi terus dipikir-pikir enak juga kan ngajarin orang sambil belajar. Belajar mengenali pribadi banyak orang gitu kan. Betul. Dengan kayak gitu. Betul. Ada tuh Kak, jadi sempat ada momen di SMA itu aku bukan cuma aktif di seni, aku juga aktif kayak lomba science gitu. Nah aku ngerasa, aku ini kan jurusan IPA ya waktu SMA. Terus buat apa aku masuk musik di kemudian? Karena IPS ya kalau ke musik iya, kan? masuknya IPS. Aku tuh pengennya IPA aja, kenapa sih Bu? Matematika gitu, fisika, aku bisa kok, aku mampu gitu. Cuman ibunya kekeh, enggak boleh. Kamu kalau gagal lagi kan ada SNMPTN waktu itu Kak. Yang undangan. Aku tuh ngambilnya waktu itu kimia. Di UPI juga sama, Universitas Pendidikan Indonesia. Gak diterima. Gak diterima. Pilihan keduanya apa? Seni musik. Seni musik. Nah ibu tuh marah, di UPI juga. Di UPI Dan ibu juga. tuh marah, kata ibu, ini gara-gara kamu jadiin pilihan 2 UPI-nya. Gak boleh. Nanti di SBMPTN yang ujian tes ya, tes itu tertulis sama praktik harus di pilihan 1. Ibu nggak mau tahu. Kalau nggak usah. Kuliahnya nggak akan dibayarin. Aku tuh seharian aku nggak mau makan Kak. Anemia banget. Bener-bener aku ngerasa kok aku dikekang. Apalagi ABG ya. Iya. Itu kan ya. Jadi, kayak pengen menentukan pilihannya sendiri gitu kan. Kenapa aku nggak bisa kayak orang lain gitu. Orang lain mah masuk teknik sipil apa segala macem gitu kan. Iya. Kenapa aku enggak? Dan itu ditenangin sama bapak kan. Kata bapak, udah Bet, nurut aja sama orang tua. Bapak juga takut sama ibu. Kocak banget sih. Jadi bapak. Iya. Bapak siapa namanya? Bapak Sukana. Bapak Sukana, halo Bapak Sukana. Bapak Sukana, kalau misalnya ada apa-apa harusnya ngobrol aja ya sama ibu ya. Jangan takut dong Bapak Sukana. Bukan takut sih, kayak lebih kayak males nanti tuh ribut. Oh ini Udah Bet, kamu ikut aja. Ini juga kamu nanti enak kok kerjanya sesuai sama passion kamu kan. Musik tuh nyanyi itu passionnya kamu gitu kan. Aku tuh sempet Kak jadi kelas 2 SMA mau ikutan idol ceritanya. Kelas 2 SMA itu aku masih 16 tahun kan. Udah boleh. Belum Kak. Jadi 17 waktu ya? itu Harus 17. Nah aku tuh tapi kekeh di warnet daftar. Karena aku nggak punya gadget kan dulu kayak di warnet gitu ya kan? Iya. Di warnet daftar lah ya kan, udah di itu formulirnya harus nanti ke Bandung katanya. Aku bilang ke orang tua, Bu, nanti ini ke Bandung ya, Indonesian Idol. Emang udah boleh kamu? Iya boleh. Terus mereka baca, tinggal besoknya berangkat,
nggak boleh Bet, ini kamu belum 17 tahun, nanti kamu suruh pulang lagi. Udah nggak usah. Akhirnya aku kayak udah berkecil hati, terus kayak udah bukan jalan aku lah di sini gitu. Nah dari situ aku mikir kayaknya aku bukan di musik deh, ini aja aku gagal gitu ya, belum audisi aja aku udah mundur gitu kan gitu. Terasa sempet down gitu kayak nggak mungkin. Cuman akhirnya aku bangkit lagi pas ternyata aku diterima tuh di musik. Diterima di UPI-nya. Yang SBMPTN itu tadi. Di antara ya Kak. Dan benar pilihan pertamanya UPI. Sekarang Mak Nurut. Iya, Nurut. Iya, nah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas keterima pasti bener kan kata ibu ya, gitu. Bener kan kata ibu juga dari tadi kamu tuh susah. Tapi tuh Kak, aku tuh nggak nyangka juga diterima di UPI karena waktu tes itu kan banyak banget tuh kayak Indonesian Idol, jadi di situ ngantri. Bener aku nggak bisa move on. Tapi emang SBMPTN kayak gitu iya, sih. Iya bener kan, aku. satu-satu kan. Satu ruangan tuh ada 3 dosennya, terus dites, tes hearing, melodi, terus tes nyanyi gitu. Nah yang lain tuh kayak bawa not balok gitu Kak. Aku kan dari SMA biasa ya, bukan dari SMA musik, SMK musik gitu. Jadi aku rasa down lagi. Cuman waktu itu dibesarin hatinya sama ibu, udah masuk, ibu yakin masuk. Kalau nggak gitu kan nanti aku nggak mau kuliah kan. terus ternyata alhamdulillah sesuai sama pilihan ibu, masuk. Luar biasa. Cerita menarik ya kayak. Sangat menarik, sangat menarik. Sebenarnya ini lebih ke pendewasaan diri juga sih, belajar gitu ya nggak sih? Kak, karena banyak banget teman-teman yang masih remaja di luar sana itu ngerasa kalau saat mencoba melakukan sesuatu untuk menggapai mimpinya kemudian gagal baru di awal, itu tuh langsung kayak give up gitu loh. Kalau menurut aku jalan menuju kesuksesan tuh nggak cuma satu. Betul. Saat satu pintu tertutup, coba yang lain, coba yang lain. Insya Allah kalau memang jalannya dan memang usahanya juga luar biasa, pasti bakalan tercapai. Cuman emang nggak langsung yang wood gitu ya. Betul. Ada sih zaman sekarang semuanya kayak viral gitu, tapi kan tiap orang ada jalannya masing-masing. Betul, kan. Jadi bisa a bit by bit, step by step, pasti bisa kok gitu menggapai cita-cita kalian masing-masing. By the way Kak, itu Kak Beta. By the way kan, kalau misalnya gitu, aku ikutan audisi nih dulu waktu masih muda. Aku tuh masih yang belum tahu vokalnya masih gamang lah ibaratnya gitu ya. Kayak nggak pernah tersentuh yang tahu lah teknik tuh kayak gimana. Ya mungkin juga akan gagal mungkin pada waktu itu kan Kak. Mentally belum ready mungkin iya, ya, karena too young mungkin. Betul, jadi kayaknya memang sudah garisan yang terbaik gitu sampai saat ini tuh. Dan saat ini aku bisa ada di sini sama Kak Memes juga aku nggak pernah nyangka kan. Nggak pernah ada di benak aku bakal nyampe ke Jakarta buat begini-beginian gitu. Begini-beginian. Mungkin pengennya mah orang-orang sekitar aku, kenapa sih kamu nggak ikutan aja itu idol lagi, The Voice kayak apa gitu, X-Factor katanya gitu. Kenapa sih aku harus ikut? Aku suka bilang gitu. Kenapa aku harus ikut? Ya enggak, kamu tuh bisa katanya gitu. Banyak banget yang bilang gitu Kak. Terus tapi aku mikir bukan jalan aku lah, bukan jalan aku. Ternyata kan ditunjukin sama Allah jalan yang terbaik. Kesini, lewat ini. Dan bahkan ini tuh kayak fast tracknya, dimana orang-orang kalau ikutan idol dan X Factor ajang pencarian bakat, mereka harus antri dulu ngelewatin beberapa babak buat bisa sampai masuk TV. Nah ini Kak Beta cuman as simple as nge-record dari HP, masuk TikTok, terus 11 juta viewers. Gua aja nggak ada yang segede itu di TikTok gua viewersnya. Ya itu Kak, nggak ada yang nyangka ya kayak. Bener rezekinya luar biasa. Dan menurut aku kenapa di umur segini, karena mungkin vokalnya udah matang tuh, bener. Terus secara mental udah dewasa, udah lebih tenang, matang buat ngehadepin netizen di luar sana. Karena di saat kita menjadi viral, itu kita harus siap buat berada di depan publik, di komentarin apapun itu, dan ya ngelewatin semuanya. Berat itu butuh pendewasaan, luar biasa, masih berproses juga akunya gitu. Cuman kita berdua harus tetap semangat, luar biasa. Kak Beta. Nah, ada nggak sih yang kakak sesalin saat melihat kesuksesan sekarang, tapi setelah almarhum ibu sudah meninggal? Sudah nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah, karena ya itu balik lagi Kak, kita harus banyak bersyukur gitu. Mungkin yang kita pengen, ibu ada di sini lihat nganter-nganter aku syuting. Yang kita pengen gitu kali ya Kak. Cuman kan ternyata
Allah nakdirinnya yang lain gitu. Alhamdulillah aku juga sekarang udah ada ibu sambung gitu. Yang jadi baik. Bapak sudah menikah? Betul, Bapak sudah menikah lagi dan baik luar biasa gitu ya. Kalau sama kayak Bunda Ashanti tuh ya sama lah 11-12 gitu ya. Selain merawat Bapak juga merawat aku, merawat kakak gitu, mengurus rumah. Bukan menggantikan sosok ibu tapi lebih melengkapi hidup kita gitu agar bisa berjalan. Nanti kan bisa ketemu lagi di sana. Dan ibu sambung untung juga support Kak Beta di musik sekali. Ya. Oke, waktu dulu Kak Beta udah pede nggak sih sama suara vokalnya ini? Katanya sempat ngalamin insecure ya atau nggak pede? Nggak pede banget. Umur berapa tuh? Apalagi pas aku masuk seni musik, Kak. Masuk seni musik tuh berarti masuk kuliah tuh 18? Enggak. 17. 2015 ya aku masuk masuk seni musik tuh. Kenapa nggak pede? Biasanya kalau sekarang udah kebentuk vokalnya kayak gini bagus, pasti dari umur 17 tahun juga udah bagus sih. Aku nggak pede Kak karena di lingkungan yang sama-sama bagus. Di lingkungan yang sama-sama bagus. Jadi orang-orang yang masuk seni musik tuh memang sudah tersaring yang bagus-bagus gitu Kak. Ya juga. Jadi aku sudah insecure, aku sudah nggak ada harapan. Waktu itu aku cuma mikir, ya udah atau aku pengen jadi guru kok. Nggak mau ada di dunia entertain sepenuhnya gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan aku jalani, kayak misalnya teman-teman ngajakin, yuk manggung di sini, ayo. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa gitu. Jadi seleksi alam juga sih Kak, di sana juga seleksi alam. Tapi balik lagi ke tujuan awal, aku udah nggak mikir kayak, suara aku ternyata lebih jelek dari temenku ya. Enggak lah, sekarang mah tinggal mikir, aku harus banyak belajar, cari sesuatu yang banyak supaya aku di sekolah bisa ngajarin banyak hal dan nggak pelangap-longo gitu. Wah, itu dia. Karena emang udah profesinya sebagai seorang guru, mikirnya udah ke arah sana ya, nggak cuman untuk tadi aku kirain Kak Beta bakal jawabnya untuk nge-improve diriku sendiri, tapi lebih biar ada ilmu untuk dibagikan ke anak-anak. Iya. Biar maksudnya aku bermanfaat gitu Kak. Di sekolah itu minimal ada manfaatnya. Wah, luar biasa, Kak Beta mulia sekali loh tujuannya. Insyaallah. Nah, katanya Kak Beta juga guru vokal di Mas Yofi Widianto ya? Yofi Music School Cirebon. Yofi, ya mohon maaf tim. Yofi Music School Cirebon, seperti yang tadi kita bahas. Itu gimana awalnya bisa keterima di situ menjadi seorang guru vokal? Yofi Music School Cirebon itu baru buka di akhir tahun 2018 Kak. Aku masih kuliah tuh. Oke. Jadi aku kan lulus 2019 ya. Pas lulus, Yofi udah kebentuk tuh, namanya udah mulai besar. Nah, waktu 2020 awal itu pandemi baru lagi ini ya, lagi masuk ke Indonesia. Terus temenku udah ada yang masuk dulu ke situ. Dari jurusan seni musik juga. Temen SMA juga, temen SMP juga. Jadi, Wait, kamu mau ngajar di sekolah aja? Maksudnya gimana nih? Aku ada tawaran nih, mau nggak kamu ikutan seleksi masuk ke Yofi Music School, nanti ngajar kursus gitu. Kenapa kayak gitu? Iya, soalnya ada guru yang mau cuti melahirkan, jadi murid-muridnya nih nggak kepegang gitu Kak. Jadi aku nih diseleksi dari kalau nggak salah 5 atau 6 atau 4 atau 5 gitu ya. Kandidat untuk yaitu awalnya infal ya berarti. Awalnya infal, jadi ngegantiin. I see ya. Ngegantiin dulu sementara berarti sementara. Awalnya. Tapi lama-kelamaan murid-murid yang sama aku nyaman. Karena udah ada basic guru tadi. Jadi kan? seleksi dulu Kak. Aku juga sama tuh insecure waktu seleksi. Kayaknya aku nggak keterima deh, susah merenya gitu. Kenapa Kak Beta insecure mulu? Padahal suaranya bagus. Kandidat-kandidatnya tuh orang-orang yang aku kenal juga, terus sama-sama di seni musik. Jadi udah pada tahu talentnya masing-masing kayak gimana ya? Aduh, kayaknya aku enggak deh. Ternyata yang Yofi Music School cari tuh seseorang yang bisa dekat sama anak selain memang kemampuan vokal, baca notasi yang gitu, main alat musiknya bisa, dan juga bisa deket sama anak-anak gitu. Waktu itu yang nyeleksi aku namanya Kak Egi. Lo Kak Egi, kesebut semua sekarang. Kan orang yang berjasa iya, di Kak hidup. Egi waktu itu kayak Kak Beta. Wah,
kayaknya ini deh yang lebih pantas, lebih ngemong, lebih keibuan katanya gitu. Karena memang murid-muridnya Kak Egi waktu itu yang mau cuti melahirkan, itu banyaknya anak-anak kecil, Kak. Jadi memang yang butuh yang happy, yang mukanya tuh selalu senyum gitu. Yang hai Halo, gimana kabarnya? Soalnya kan kadang kalau anak-anak kan juga butuh motivasi ya untuk ikutan les. Kalau misalnya gurunya nggak nyaman, dia juga jadi males belajarnya. Bener, Kak. Jadi kalau di kelas biar marah juga aku cuma gini doang. Jangan gitu lagi ya nanti ya. Padahal gimana? Lucu banget. Jangan gitu lagi ya nanti ya. Ayo, yuk bisa yuk. Emang murid tuh kalau lagi ngeselin tuh kalau pas lagi apa sih? Kalau di kursus di vokal itu lagi ngeselin kalau aku nyuruh A mereka nggak mau. Jadi misalnya, ayo vocalizing, Mia mau kayak gitu. Nggak mau yang itu, Kak. Maunya yang mana? Yuk. Yang ini dulu maunya. Oke, yuk. Yang penting mereka mau jalan aja gitu. Kalau di kursus supaya kan mereka termotivasi, nyaman, happy dulu kan. Iya, benar. Tapi kalau di sekolah ngeselinnya itu kalau anak-anak udah pada ribut sendiri. Ada sering kejadiannya. Nyanyi sendiri gitu. Suka ngobrolin mapel lain. Misalnya mereka memang lagi banyak tugas di situ ya. Terus lagi pelajaran, aku kan nyantai ya Kak. Kayak seni budaya kan nyantai gitu. Suruh berkarya kan, suruh bikin apa sih, gitu, pelajari lagu gitu-gitu kan. Nah terus mereka ngobrolin hal lain tuh. Aku cuma duduk aja depan mereka yang ngobrol. Apa? Lanjutin. Cepet, mau ikutan ibu cepetan. Paling aku gitu, enggak bu, kalau ngobrolin itu lagi nanti keluar ya gitu. Aku kalau di sekolah lebih galak Kak, lebih harus tapi kelihatan. itu tadi nggak galak sih Kak Beta. Oh nggak galak? Itu nggak galak sama sekali sih. Aku kira itu galak. Pernah kena. Jadi ini sedikit sharing ya Kak Beta ya. Dulu di SMA aku. Flashback ya. Flashback nih. Ini agak flashback dikit ya. Jadi gue yang curhat. Tapi ini cerita seru. Jadi waktu itu aku di mata pelajaran bahasa Jerman. Jadi kalau di Surabaya, SMA Negeri Surabaya itu harus pilih bahasa asingnya itu selain Inggris adalah Jepang atau Jerman. Dan aku pilih bahasa Jerman. Nah, terus temen aku itu lagi ngerjain PR fisika karena di Jerman tuh fisika. Ya kan? Dia paling belakang, dia ngerjain tuh ketahuan. Aduh. Si Frau ini, kita manggil kalau guru bahasa Jerman tuh Frau ya. Frau ini dateng, diambil kertasnya, dibawa ke depan, disobek, Itu ya? Kalau nggak salah, iya, saya ingat aku tuh disobek kalau nggak dicoret gitu sama Frau waktu itu. Itu waktu itu udah dikerjain sama dia. Iya, udah dikerjain, iya ya. Tapi emang temen aku yang ini tuh terkenal one of the yang paling nakal di angkatan aku. Jadi kayak aku bilangnya nggak pernah ada anak yang nakal Kak. Aku selalu bilang murid-murid itu unik. Oh iya, unik gitu. Yang paling unik. Unik. Ingat banget sih kalau nggak salah itu Oji, kalau nggak Oji, Iqbal. Kalau kamu nonton iki seeling pasti waktu itu dicoret ambek Frau Angar waktu itu. Ya Allah, Mas Oji. Lucu banget bener-bener dicoret gitu di depan. Jadi biar malu gitu maksudnya dianya kayak seeling aku nah. Tapi sebenarnya itu juga ngaruh sih Kak, ngaruh ke dianya besokannya gitu kan, nggak akan berani lagi tuh akhirnya. Tapi akhirnya tuh jadi takut kan ke Fraunya, jadi kita tuh akhirnya ditakuti gitu Kak. Bener nggak? Aku tuh nggak mau ya gini, karena ya mungkin aku masih muda Kak, nggak tahu mungkin aku 5 tahun ke depan aku pengennya ditakutin mungkin, nggak tahu. Sekarang mah aku maunya kayak anak-anak tuh jadiin aku ya sahabatnya, jadiin aku gurunya, ada saatnya lah gitu. Terus karena seni budaya juga nyantai sih. Tapi Frau tuh orangnya baik banget, masih muda. Terus asik banget. Karena itu emang temen aku lagi kacau banget sih. Kacau ya. Mas Oji. Jadi murka gitu, yang baik jadi bisa murka gitu. Kocak banget. Oke Kak Beta, kalau di SMK sendiri nih, pengalaman paling lucu apa sih pas lagi ngajar? Aku di SMK itu berarti sudah jalan 1,5 tahun, mau 2 tahun. Pengalaman lucu banyak sih Kak. Salah satunya kalau misalnya aku lagi ngajar nih, aku lagi bawa gitar ceritanya, mau nyontohin tangga nada, mau nyontohin gimana chord, harmoni, melodi gitu ya. Langsung tuh anak-anak cowok di depan, yang tadinya di belakang, di depan. Apa kalian di depan? Nggak apa-apa Bu,
nggak boleh aja sih ibu, cina gitu. Balik lagi. Aku tuh paling gak suka gitu yang kayak gitu. Kita belajar. Nanti ada saatnya kita happy gitu. Belajar dulu yang fokus. Nah itu, menurut aku sih itu lucu ya. Jadi kayak mereka tuh pengen menunjukkan gitu ya, ketertarikan mereka. Dreng gitu. Karena kalau anak-anak SMA kan cowok yang bisa main gitar tuh kan kayak wow gitu. Wow, menarik para kaum hawa. Gitu kan. Paling lebih banyak pengalaman yang berkesan kali ya kayak anak-anak tuh kadang tidak terduga di antusiasnya di pelajaran seni budaya tuh. Kemarin contohnya, jadi kita ada pagelaran untuk kelas 10 semuanya. Dan itu tuh anak-anak nampilinnya banyak. Ada yang nampilin teater, ada yang nampilin tari. Itu tuh dengan kostum yang bener-bener mereka nyewa. Mereka bener-bener make up niat gitu. Aku tuh sampai teater apa terpanah. Ya itu bentuknya kabaret. Jadi mereka udah bener-bener bikin dulu soundnya. Wah, kayak cerita. Iya, cerita yang kayak gitu. Terus mereka ada yang jadi hantu-hantuan, mereka bener-bener pakai kostum yang kayak hantu gitu Kak. Aduh, aku nggak nyangka sih. Itu berkesan banget buat aku karena berarti mereka tuh menghargai dan antusias gitu sama pelajaran seni budaya gitu. Selain itu juga emang hiburan ya mungkin. Iya betul ya. buat mereka ya. Kapan lagi gitu. Itu kan suatu bentuk karya yang bakalan mereka selalu ingat. Kalau boleh sedikit flashback zaman SMA. Flashback lagi yuk kayu. Aku sih nggak ikutan waktu itu, tapi kalau di SMA aku di SMA Negeri 2 Surabaya, Kak Beta. Itu kalau 10 November dulu pas zaman ya belum Covid ya. Itu tuh dirayain karena Hari Pahlawan kan. Terus biasanya nanti ada yang main teaternya gitu. Dan itu tuh per angkatan tuh bisa yang main tuh kan banyak ya. Itu ceritanya tentang yang Belanda lawan orang Indonesia. Jadi niat tuh pada pakai baju Belanda, yang satunya pakai baju-baju yang lusuh. Terus bawa bambu runcing, sampai karena lapangan kita tuh gede banget. Mereka bawa mobil masuk sama jeep. Waduh. Jadi seakan-akan kayak wah muter gitu di tengah lapangan. Keren banget tuh pada niat-niat anak-anak. Itu emang. Dan tapi kalau misalnya kitanya epic banget. Maksudnya kalau sekolahnya tidak memfasilitasi juga, ya sulit. Kegiatan itu terlaksana kan Kak. Saya juga berarti berterima kasih banget sama Kepala SMK Negeri 1 Lemah Abang, Ibu Hajah Oon Patona. Terima kasih banyak. Ibu Hajah. Terima kasih luar telah biasa memfasilitasi kami. Betul, kan ya Kak. Dan sangat mensupport murid-muridnya di bidang seni budaya. Gitu. Keren. Nah, Kak Beta ini nih, yang aku tuh dari tadi tuh pengen banget minta tolong sama Kak Beta untuk ngajarin aku. Aduh. Vokal yang benar. Karena walaupun ya memang aku juga udah seorang penyanyi, tapi tuh butuh banget yang namanya latihan vokal. Bahkan sampai aku lihat segede Kak Afgan, Teh Ocha, mereka semua tetap latihan vokal. Sering sama Kak Indra Aziz juga sih yang aku lihat. Kayak gitu. Boleh diajarin sedikit gimana, mulai dari pemanasan kah atau gimana, biar ini viewers aku bisa ngikutin di rumah. Yuk gitu. Sebetulnya gitu. banyak ya Kak. Kak Memes juga aku yakin udah tahu deh. Masing-masing coach vokal tuh punya stylenya sendiri kan. Kalau aku ngikutin stylenya Yofi Music School aja, karena kan aku pertama kali ngajar vokalnya juga kan di Yofi Music School. Jadi kalau di Yofi Music School, pertamanya harus belajar pernafasan yang betul. Jadi pernafasan ada 2 ya Kak. Ada dari dada, ada dari diafragma, otot perut. Nah kita biasanya pakai harus otot perut. Biasanya itu dengan latihan dog breath. Jadi seperti nafas anjing, tariknya dari mulut, buangnya dari mulut, sehingga perutnya kembang kempis. Contoh ya Kak. Nah, Kakak nih masih pakai dada. Dada dikit ya. Jadi harusnya yang kembang kempis itu perutnya Kak. Coba. Iya. Oh, ini aku habis makan. Oh iya, jadi agak kayak ya. Agak beranak ya. Agak beranak nih. Ya itu satu yang kayak gitu. Kemudian vocalizing. Iya. Yang sering aku terapin ke anak itu lip trill.
supaya cepet panas. Yang kayak gitu kan. Biasanya tapi ada note-nya ya? Iya, Ada note. ambil melodi-melodi yang mudah aja. Contohnya? Kalau anak biasanya do re mi fa sol fa mi re do gitu. Naik terus turun lagi gitu. Iya, untuk manasin pita vokalnya, suara, manasin juga artikulasi yang di sini. Gitu. Lip trills ya. Lip trill. Emang ini banget sih, important banget, ampuh banget. Kemudian terus latihan untuk bagaimana caranya berekspresi Kak. Jadi kalau nyanyi kita nggak cuma megang mic gitu, tapi harus dengan gerakan tangan, gerakan badan. Itu juga termasuk salah satu teknik yang diajarkan di Yofi Music School ya? Gitu. Lebih Gitu aja. Wah, gitu. Gimana Kalau miking kan sedih, harus kayak ekspresinya agak sedih juga gitu kan. Masa kayak ceritanya kayak, oh kasih, jangan sedih kan gak gitu kan. Itu kan, oh kasih gitu. Mantap. Terlalu bersemangat itu apa? Habis makan soalnya. Dugem aku loh itu. Oke, luar biasa. Wah, keren. Itu setiap kali pertemuan selalu itu yang diajar. Selalu itu. Ya itu tuh aku yang suka malas tuh di situ. Kadang tuh suka mager ya kalau mau nyanyi kayak gitu. Padahal kadang tuh jadinya pitchy sih. Karena belum panas. Jadi emang harus dipanasin dulu Kak. Itu yang sering beberapa kali terjadi di artis-artis besar juga kalau misalnya salah nyanyi kan. Saya kadang ada salah nyanyi terus jadi viral tuh mungkin belum panas kah? Apa karena tegang kah? Apa faktor-faktor apa? Banyak faktor Kak. Biasanya satu kalau pitchy tuh itu karena belum panas. Kedua, kondisi pita suaranya emang lagi nggak fine. Oh iya, lagi baik. sakit. Ketiga, faktor kelelahan Kak. Kalau lelah, tubuh kita tuh akan merespon hal yang sebaliknya dari yang kita mau biasanya. Gitu. Iya, ya mungkin kalau mau hajar beberapa nada, dia capek, jadinya kayak nadanya turun mungkin ya. Nggak nyampe. Kalau gitu. Nah, sesi yang berikutnya setelah ngobrol-ngobrol, Memes itu selalu ngajakin bintang tamu untuk jawab cepat atau fast answers. Oke, jadi Kak Beta harus jawab cepat di antara dua pilihan. Oke, langsung dimulai. Sudah siap Kak Beta? Oke, siap. Jangan tegang-tegang. Sama aku nggak usah tegang lah ya. Oke, jadi guru atau diva? Guru. Luar biasa, karena emang mulia sekali ya. Traveling atau street food? Street food. Oh, suka banget. Parah. Suka apa gorengan? Aku tuh seblak Kak, aku senang seblak, aku senang mie ayam, bakso, semuanya aku suka. Mie ayam tuh termasuk street food ya? Street food ya? Iya sih. Nikah muda atau pensiun muda? Nikah muda. Iya sih. Belum nikah? Belum nikah. Oke. Mau nikah. Pengen? Tapi belum ada calonnya. Oh, kirain udah kayak ada, terus kayak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak buru-buru? Enggak. Nggak buru-buru, nikmatin aja. Nikmatin, masih enjoy. 24 juga kan? Iya. Target sih maunya 25 ya Kak. Tapi kalau misalnya belum datang terus gimana ya? Kadang kalau kayak gitu tuh biasanya kalau nggak minta itu malah kadang tuh muncul gitu. Bener ya. Jadi sosok kayak gini, ya aku biasa aja. Padahal dalam hati kayak pengen banget, tapi enggak nanti kalau minta malah nggak lewat, jadi aku terserah ya Allah gitu. Terserah Allah aja. Oke, next. Kalau pengen punya suami harus yang soleh. Masya Allah, luar biasa loh jawaban. Kok aku kalau ditanya suami yang apa, kok aku nggak pernah ke situ ya jawabannya. Kalau soleh kan pasti bertanggung jawab. Pasti nggak akan ngapa-ngapain, setia gitu kan. Subhanallah, tapi iya sih, kenapa gue nggak kepikiran, emang kurang pinter aja sih gue. Oke, next. Kalau terlahir kembali mau jadi apa? Wow, pertanyaannya susah ya. Jadi ini, sama. Tetap sama, karena mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada, iya. Betul Kak. Aku kalau dulu ditanya mau terlahir kembali mau jadi apa? Aku pengen jadi unicorn. Pegasus, jadi tapi Kak, aku terbang. penyuka K-pop banget ya. Aku penyuka banget K-pop. Kalau aku terlahir kembali, aku pengen jadi istrinya Dio. Tadi bilangnya aku jadi diri sendiri. Itu jawaban
jawaban yang pertama. Itu jawaban pencitraan. Kemudian setelah aku pancing aku pengen jadi unicorn, aku mau jadi istrinya dia Dio pun EXO. berubah pikiran. Istrinya Dio EXO. Iya. Oke, baik. Nggak apa-apa, ini kan buat fun aja. Iya, betul. Agak mau nggak apa-apa sih. Siapa mantan yang paling berkesan? Nggak ada. Oh, Aku pacaran 3 kali kak. wow. Itu Deep. SMP, SMA. Terus udah sekarang nggak pacaran. Oke, kenapa tuh? Karena belum mendapatkan yang... Iya kayaknya ya. Terus kalau misalnya sekarang ada yang deket pun ya udahlah nggak mau pacaran lah kak. Subhanallah. Keren. Emang niatnya udah settle down juga kali ya? Iya, capek Udah nggak sih? capek. Kita tuh udah tua nggak sih? Kita tuh Gen Z-nya tuh yang awal. Iya benar. Gen Z tuh mulai dari tahun 95, aku 96, 98, berarti sekarang tuh kita tuh udah... Temen-temenku tuh udah pada nikah Capek. semua kak. Jadi aku kayak, ya Allah. Tapi alhamdulillah aku orangnya juga nggak terlalu yang buru-buru terus harus gimana-gimana juga. Yang penting bukan masalah cepet-cepet nikahnya, tapi dikasih jodoh yang terbaik. Betul. Tuh. Oke, next. Saya paling takut kalau Kehilangan orang yang disayang lagi. Iya, kan aku udah 2 kali kak. Siapa? Adekku umur 9 tahun waktu 2015 itu dipanggil. Terus ibu 2018 dipanggil juga. Jadi aku kayak takut aja gitu. Kalau bapak sakit juga kayak aku nggak mau kemana-mana, aku harus sama bapak terus gitu. kalau boleh tahu ya kalau adek sakit apa ya? DB. Jadi waktu itu tuh Masih lagi muda. masih kecil kak, Oh, masih kecil? kelas 5 SD. 5 SD. Jadi waktu itu lagi belajar puasa dia tuh. Lagi belajar puasa, terus kayaknya imunnya lagi turun. 2 minggu puasa udah sehari-hari terus tuh. Jadi nggak adanya waktu bulan puasa 2015. Ya Allah, Masya Allah, Ini juga surga itu kan. Amin, insya Allah kak. Husnul khatimah. Nah sakit 4 hari di rumah, 1 hari dirawat di rumah sakit, langsung nggak ada. Cepet ya? Iya. Wah, demam berdarah bahaya juga ya ternyata. Parah. Terus tuh kak, setelah adik aku nggak ada, 2 hari setelahnya pengumuman SBMPTN, aku diterima. Jadi aku kayak dilema tuh kak, aku mau masuk atau enggak ya gitu loh. Jadi aku traumatik sih, kehilangan orang yang disayang traumatik banget jadinya. Gitu. Dan banyak sih, aku termasuk kalau boleh sharing juga. Kalau aku, papa aku tuh nggak ada pas aku umur 11 tahun, aku mau UN waktu itu. Dan sehat walafiat. Jadi meninggalnya karena serangan jantung kayak Ashraf Sinclair. Pagi masih sama aku nganterin sekolah dan lain sebagainya, masih maintenance juga kok waktu itu. Masih sholat Jumat, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Iya, hari Jumat, alhamdulillah. Langsung meninggalnya pas sholat Isya. Ya Allah. Sholat Isya, takbir nggak ada. Ya Allah. Gitu. Tiba-tiba karena penyakit serangan jantung tuh termasuk salah satu yang paling berbahaya dan paling sering ada di Indonesia kan, tiba-tiba nggak ada. Dan aku baru tahu kalau ternyata demam berdarah itu juga bisa cepet langsung Benar. mengambil nyawa Ya, seseorang. apalagi untuk anak-anak gitu ya. Jadi kebanyakan kan orang tua kayak Trombositnya turun bener, gitu ya langsung. trombosit itu harusnya 150.000 kan ya kak. Adik aku itu dibawa ke rumah sakit udah di angka 30.000. Udah turun banget. Obat nggak masuk, sekarang nggak masuk tuh. Cuman nggak ada tanda-tanda apa-apa. Anaknya tuh kayak waktu 4 hari sakit tuh kayak sakit, dikasih obat, demamnya reda, main lagi sama temen-temennya, sakit Kayak lagi. sakit biasa. Kayak gitu. Ya Allah. Buat itu juga buat pelajaran untuk orang tua yang sekarang gitu ya. Kalau misalnya anak sakit panas, langsung ke dokter cek darah gitu. Langsung harus diketahuin penyakitnya apa gitu sebelum akarnya itu. di mana. I'm very sorry. Insya Allah Sama masuk aku surga juga. husnul khatimah. Mereka semua berkumpul dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Oke, last question. Impian saya menjadi Kak, ini impian yang imajinatif. benar, yang jawaban pertama ini yang lurus dulu, kemudian kita yang imajinatif. Mungkin jadi istri Lee Min Ho yang kedua ya. Iya. Yang pertama Yang dulu aja. pertama, impian aku jadi anak yang membanggakan, 1. Kemudian istri yang solehah, 2. Ketiga, guru yang menjadikan murid-muridnya sampai ke mimpi mereka. Itu jawaban lurus banget Kak. Ya. Tapi itu benar-benar dari Tapi lubuk itu luar hati. biasa sih. Menurut aku tadi Kak Betan jawabnya itu benar-benar yang satu, selain sederhana,
Yang kedua, mulia sekali. Amin. Impiannya. Karena orang ditanya, impian lu jadi apa? Jadi kaya, punya Lamborghini gitu. Jadi artis terkenal. Enggak, ini yang pertama tadi adalah membanggakan orang tua. Tuh. Soalnya gini Kak, materi segala macam kan punya yang di atas. Kita jadi kaya besoknya, tapi kita nggak bahagia kan, kena buat apa gitu. Menurut aku dengan membanggakan orang tua, aku sendiri sudah bahagia. Menjadi istri solehah, insya Allah surga menanti aku. Betul. Gitu kayak. Kemudian kebahagiaan lainnya, ya ketika anak-anak kita jadi seperti mimpi yang mereka mau kan, jadi lengkap tuh Kak. Gitu. Kalau impian imajinatif aku tetap sama. Jadi istrinya Dio EXO. Itu dia ternyata mimpinya Kak Beta adalah menjadi istrinya Dio EXO. Nah, sebelum kita wrap up ini semua, karena seru banget, nggak kerasa udah berapa lama kita ngobrol-ngobrol? Sejam. Wow, iya. Nggak sengaja udah 2 hari kita ngobrol ya, sharing sessionnya tuh deep banget, nggak kerasa. Terima kasih banyak Kak Beta. Sebelum pulang, nggak boleh pulang dulu kalau nggak nyinden bareng aku. Aduh. Nyinden dulu sendiri, baru nanti aku timpalin. Suka nyinden nggak? Paling lagu pop Sunda, pop. Kalau aku biasa tarling ya Kak, di Cirebon itu kan ada musik tarling. Oh. Iya. Coba paling tarling aja kali ya. Boleh, monggo. Ini tarling itu musik tradisionalnya orang Cirebon. Oh. Yang khas itu warung pojok judulnya. Warung pojok. Oke ya. Sedikit ya Kak. Ake wong pada kedanan masakan, ake wong pada kelingan pelayan, ora kelalen kesopanan, ning sekabeh langganan. Yen tes balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tes kajian kaulan, warung pojok nggo ampiran, hitung-hitung kenalan. Tak itu. That sounds so good. Itu tarling tuh. Kemarin sempet nyinden juga nggak di yang lain-lain? Belum. Alhamdulillah. Ya ini clickbaitnya kita kali ini. Ternyata guru yang satu ini bisa menyinden juga. Mantap. Keren. Yang aku suka kalau dari Sunda itu kalau misalnya nyinden tuh bener-bener halus gitu kan. Kalau tadi lebih ke Cirebon nggak? Kalau Sunda tuh lebih halimpu. Biasanya kayak gimana tuh? Coba. Oh agak beda ya? Lagu Karena Sunda. aku nggak ngerti artinya, kan tadi kan bahasa Jawa. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Beda ya Kak? Jadi iya lebih halimpu banget. Iya. Halimpu maksudnya lebih halus gitu. Bener. Luar biasa. Nah, aku mau challenge sedikit nih. Aduh. Kalau sama aku banyak challenge-nya. Aku suka ngerjain bintang tamu yang datang. Bisa nggak kalau bernyanyi takkan usai menyinden? Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini mengingat semua yang telah terjadi. Asik. Gitu gak sih? Malu banget di depan guru vokal. Enggak deh. Keren. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Beta. Sama-sama. Seru. Buat yang lagi di Cirebon, yang tinggal di Cirebon, kalau misalnya pengen les vokal sama Kak Beta bisa langsung ke Yofi Music School Cirebon. Tuh luar biasa Kak Beta. Once again, terima kasih banyak. Luar biasa sekali cerita-ceritanya tadi. Semoga bisa menginspirasi viewers yang nonton di YouTube channel aku. Karena Kak Beta ini positive vibes abis. Amin. Sesuai sama tema-tema aku. Mendatangkan bintang tamu yang positive vibes, yang fun, yang juga bisa menginspirasi teman-teman semua di luar sana. Keren banget, terima kasih Kak Beta, sukses selalu, sehat selalu, apapun nanti pilihan hidupnya, semoga diberikan yang terbaik. Amin, dan semoga dapat jodoh yang terbaik juga. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
di waktu yang tepat ya. Sama dong. Oh, terima kasih. Doa baik berbalik untuk Kak Memes. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. And thank you so much for all of you yang sudah nontonin episode kali ini. And I'll see you guys in the next one. Bye everybody. Dah.